Alhamdulillah. Bang Dullah, kemarin kita mendengarkan berita cukup ramai, diantaranya mengenai pernyataan Luhut bahwa Jokowi dan Xi Jinping akan meresmikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Nih banyak Ya, memberitakan juga media-media mainstream proyek kereta Jakarta cepat ce- eh, Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung direncanakan akan diresmikan oleh Presiden Jokowi dan juga Presiden Republik Cina Xi Jinping. Nah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pengerjaan proyek ini terus dipercepat agar bisa diuji coba pada November tahun ini nih. Bagaimana tanggapan Bang Dullah mengenai berita yang hangat kemarin sebetulnya ya? iya, iya, iya. Jadi pernyataan itu menunjukkan dua hal. Yang pertama, betul proyek-proyek infrastruktur di Indonesia itu dibangun oleh Cina dan dikuasai oleh Cina, sehingga untuk meresmikan satu proyek di Indonesia harus Presiden Cina yang meresmikannya. Artinya bahwa Indonesia itu sudah merupakan satu provinsi dari Cina, sehingga Presiden Jokowi itu hanya berfungsi sebagai gubernur dan kemudian yang meresmikan itu adalah Presiden Cina. Ini persoalan pertama. Artinya Luhut secara tidak langsung atau secara jujur mengakui bahwa kita ini sudah bagian dari Cina, sehingga untuk meresmikan satu proyek itu harus dilakukan oleh Presiden Cina. Di negara-negara lain, investasi-investasi seperti itu dari negara mana saja, Jepang atau Cina, dari Korea atau dari mana saja, itu tetap saja diresmikan oleh presidennya atau oleh menterinya atau gubernurnya. Negara donatur, negara yang menginvestasi, investor itu tidak meresmikan. Tetapi kemudian kalau ini dilakukan, artinya secara politik kita sudah merupakan bagian dari Cina, sehingga sudah merupakan salah satu provinsi Cina. Inilah yang kemudian dikhawatirkan bahwa secara bertahap Indonesia akan mulai nasib sama dengan negara-negara lain yang terjebak dengan utang-utang dari Cina, kemudian tidak bisa melunasi utang itu, kemudian menjadi bagian dari Cina. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah kalau ternyata jalan kereta api Jakarta-Bandung diresmikan November, atau uji coba dan resmikan atau penggunanya 2023, sementara ide dibangunnya jalan kereta Jakarta-Bandung untuk mengatasi soal kemacetan di Jakarta, berarti pembangunan IKN di Kalimantan Timur, Penajam Utara itu batal. Artinya tidak perlu lagi memindahkan ibu kota karena Jakarta sudah teratasi kemacetannya dengan adanya kereta api cepat Jakarta-Bandung. Itu persoalan yang harus menjadi perhatian kita, sehingga demikian nanti kemudian apakah nanti penumpangnya itu banyak atau tidak, itu persoalan lain. Sebab kereta api atau semacam monorail di Palembang yang dibangun 3 tahun yang lalu sampai sekarang itu penumpangnya sedikit, dan setiap hari pemerintah harus nombok karena biaya operasional itu tidak seimbang dengan pemasukan, sebab masyarakat Palembang itu masih bisa menggunakan kendaraan umum yang lain, apakah bis, apakah angkot dan seterusnya, atau motor atau kendaraan pribadi, sedangkan monorail itu dari tempat ke bandara, yang itu orang yang ke bandara hanya orang-orang yang berada pada posisi katakanlah high class, pengusaha, pejabat. Masyarakat biasa ngapain ke bandara kalau tidak ada urusan yang besar. Itu catatan saya tentang bagaimana Presiden Cina hadir untuk meresmikan satu proyek di Indonesia, yang itu adalah kereta api cepat Jakarta-Bandung. Itu Mas Rizal. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa nih, yang memperbolehkan keturunan Partai Komunis Indonesia atau PKI mendaftar proses seleksi penerimaan prajurit TNI. Nah, hal ini tuh ditegaskan Rabu lalu oleh Andika ya dalam rapat penerimaan prajurit TNI tahun anggaran 2022. Bagaimana mengenai hal ini, Bang Dullah? Saya kira bahwa
TAP MPRS nomor 25 tentang pembubaran PKI itu masih jelas ada dan kemudian belum dicabut. Sehingga demikian semua organisasi underbau pemikiran konsep ajaran Marxis, komunis, Leninisme itu dilarang di Indonesia. Bahwa kemudian anak-anaknya itu tidak terlibat, cucu-cucunya tidak terlibat, tapi bukti sekarang bahwa di DPR itu diakui oleh orang-orang PDIP bahwa sekitar sekian juta anggota PDIP itu adalah PKI, anak keturunan PKI dan juga PKI. Dan kemudian penulis buku yang sekarang menjadi anggota DPR RI yang mengatakan dia bangga menjadi anak PKI, itu masih kentara sekali. Sehingga demikian, maka kalau Jenderal Andika menganggap bahwa anak keturunan PKI bisa mendaftar menjadi prajurit TNI, Jenderal Andika lupa bahwa peristiwa ke-13 PKI itu 6 jenderal dan 1 perwira menengah itu dibunuh secara sadis. Dibunuh secara sadis, kemudian dimasukkan ke lubang buaya seperti bangkai-bangkai binatang saja, dan andai kata tidak diketahui atau dibocor orang-orang yang membuka rahasia itu, maka kemudian tidak diketahui sampai hari ini mayat-mayat 6 jenderal dan 1 perwira tinggi. Nah, ini yang harus diperhatikan. Satu kelemahan dari umat Islam pada waktu peristiwa G13 PKI itu adalah bahwa anak-anak keturunan tokoh PKI itu diambil, diasuh oleh golongan Katolik melalui CSIS, sehingga kemudian mereka dididik, dimasukkan ke dalam agama Katolik, dan kemudian mereka masuk ke semua eselon yang ada. Sedangkan mereka yang tetap beragama Islam itu dimasukkan orang tuanya ke madrasah, ke pesantren, ke sekolah-sekolah, sampai kemudian ke IAIN. Sehingga kita lihat, saya ingat betul bahwa tahun 2005 unjuk rasa pertama membuka jilbab di Indonesia itu di UIN Ciputat. Jadi artinya bahwa IAIN itu juga sudah kemasukan anak-anak keturunan PKI. Bahkan yang sekarang menjadi pimpinan BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila, itu adalah mantan rektor UIN Jogja, yang itu membenarkan meluluskan disertasi seorang calon doktor yang mengatakan hubungan laki-laki perempuan yang bukan suami istri itu sah atau itu halal. Nah, artinya bahwa komunis itu sudah masuk kemana-mana. Nah, sekarang kalau misalnya Jenderal Andika membenarkan anak cucu keturunan dari PKI itu bisa masuk menjadi prajurit, berarti ini persoalan yang serius, karena apakah Jenderal Andika itu tidak memahami sejarah, atau Jenderal Andika itu bagian daripada rekayasa CSIS atau tokoh-tokoh PKI 65 itu, yang kemudian sampai sekarang beliau jadi Jenderal Panglima TNI. Nah, ini berbahaya, padahal di dalam Sabta Marga itu jelas bagaimana pernyataan setiap prajurit itu untuk percaya kepada ketuhanan yang Maha Esa, bertakwa, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya anak keturunan PKI itu bisa masuk prajurit dengan pertimbangan bahwa tidak ada dosa turunan, sesuai dengan ajaran Islam, tidak ada dosa turunan, lantas kemudian hal yang sama tidak diberlakukan kepada kelompok yang lain. Misalnya katakanlah anak keturunan Masyumi, anak keturunan HTI, anak keturunan FPI, anak keturunan Komji dan lain-lain yang dianggap sebagai kelompok Islam itu kemudian tidak bisa diberi kesempatan untuk memegang jabatan tertentu, memegang posisi tertentu dalam pemerintahan masyarakat, hanya karena mereka itu punya background keturunan dari kelompok tertentu. Nah, disinilah maka kita lihat dualisme, double standar yang dipunyai oleh pemerintah untuk bisa menghadapi soal bagaimana masyarakat Indonesia itu dibangun dalam menuju apa yang disebut dengan
kebinekaan tunggal ika seperti itu. Berbeda-beda tapi bersatu saja. Nah, hal ini bisa tercapai kalau ajaran Islam itu dipahami, dilaksanakan dengan baik, di mana kata Al-Quran, jangan kebencian kamu kepada satu golongan, satu kelompok, membuat kamu berlaku tidak adil. Berlakulah adillah, karena adil itu dengan takwa. Nah, jadi hanya ajaran Islam. Ajaran Islam yang menetapkan tentang adil itu, sehingga dia punya latar belakang keluarga apa saja. Kalau memahami ajaran Islam, melaksanakan ajaran Islam, maka kemudian tidak ada persoalan seperti itu. Tapi kalau misalnya Jenderal Andika menerima anak keturunan PKI dengan kondisi seperti hari ini, di mana Pancasila itu dijadikan Trisila, Trisila itu dijadikan Ekasila, Ekasila itu gotong royong, kemudian nanti BPIP itu akan diberlakukan dengan sistem Cina, dan itu sudah ditunjukkan dengan pernyataan Luhut bahwa nanti Presiden Cina akan meresmikan penggunaan kereta api cepat Jakarta-Bandung, berarti tetap saja kita harus hati-hati kepada anak cucu keturunan dari PKI. Sebagai penutup saya ingin katakan bahwa di dunia ini kelompok golongan umat yang sangat konsisten terhadap ideologi perjuangannya cuma dua. Pertama Islam dan komunis. Jadi Islam yang ideologis itu di mana kapanpun dia akan tetap konsisten. Dan yang kedua komunis. Komunis itu meski ganti keturunan apa dan seterusnya, posisi manapun tetap mereka akan memperjuangkan ajaran ideologi komunis. Dan untuk itu Jenderal Andika harus sadar itu, dan saya minta kepada DPR untuk kemudian memanggil Jenderal Andika untuk mengingatkan Jenderal Andika bahwa hati-hati terhadap ide atau rencana menerima anak cucu PKI untuk masuk prajurit. Itu Mas Rijal. Baik, terima kasih Bang Dullah. Mungkin masih ada waktu satu lagi Bang Dullah yang bisa kita bahas mengenai keputusan dari pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia nih yang memberhentikan Dr. Terawan secara permanen ya dari keanggotaannya. Beberapa hari-hari terakhir ini cukup seru juga ya dibahas, dan juga nih DPR nih paling keras juga nih memprotes mengenai keputusan IDI ini. Bagaimana mengenai hal ini Bang Dullah? Ya, sesuai dengan ayat Al-Quran yang saya kutip tadi, bahwa janganlah kebencian kamu kepada suatu golongan kelompok membuat kamu tidak berlaku adil. Jadi Dr. Terawan seorang pendeta, seorang Nasrani, dia jenderal. Tapi jangan karena dia misalnya Nasrani atau pendeta terus kita tidak berlaku adil terhadapnya. Sepanjang dia melakukan sesuatu berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undang yang ada. Jadi kalau misalnya kemudian dia dianggap salah, maka yang salah adalah Presiden Jokowi. Karena Presiden Jokowi yang melantik dia jadi Menteri Kesehatan. Nah, karena dia Menteri Kesehatan menghadapi COVID-19 dan dia seorang Nasrani, tidak mengetahui bagaimana ibadah dalam Islam, sehingga ketika penguburan mayat orang Islam dikubur dan disolatkan di sana, maka imamnya itu ruku dan sujud. Itu contoh yang konkret, dan itu ditayangkan di TV. Bagaimana salat jenazah ada ruku dan sujud? Karena imamnya tidak mengerti bahwa dalam salat jenazah berbeda dengan salat biasa, gara-gara menterinya seorang Nasrani. Nah, oleh karena itu maka kalau misalnya waktu itu menurut IDI bahwa beliau sudah mendapat teguran dalam proses katakanlah sourcing, seharusnya Jokowi tidak melantik dia sebagai menteri. Baru kemudian dari kongres yang terakhir, musyawarah munas yang terakhir IDI, kemudian melakukan klarifikasi bahwa Dr. Terawan tidak mengikuti SOP yang ada. Saya orang yang taat asas betul. Ketika orang melanggar SOP, melanggar ketentuan, itu saya tidak bisa pahami. Bahwa kemudian Dr. Terawan itu mempunyai ide konsep tentang vaksin Nusantara, itu bagus sekali, dan saya termasuk orang yang akan mendaftar untuk menerima vaksin Nusantara. Saya tidak menerima vaksin yang sekarang itu karena vaksin-vaksin yang sekarang itu dari luar tubuh kita, dimasukkan ke tubuh kita, dan kita tidak tahu bahwa vaksin yang dari luar itu mengandung babi atau tidak, mengandung barang yang syubhat atau tidak. Tapi kalau konsep
vaksin Nusantara oleh Terawan ini itu diambil dari darah kita sendiri, baru kemudian diproses. Jadi berarti tidak ada persoalan. Nah itu saya sangat respect dan hormati kepada apa yang dilakukan oleh Dr. Terawan tentang vaksin Nusantara. Lantas kemudian masuk persoalan bisnis, persaingan dengan gengnya Luhut, maka kemudian Nusantara tidak diberi kesempatan dan seterusnya dan persoalan. Tapi berkaitan bahwa menurut ide Dr. Terawan yang mengembangkan suatu metode pengobatan terhadap orang sakit jiwa dengan metode shock terapi yang ini belum dilakukan uji coba dan mengikuti SOP yang ada dalam disiplin ilmu kedokteran sehingga kemudian dianggap oleh ide ini melanggar ketentuan, itu juga harus kita tidak boleh bantah, kita tidak boleh ingkari kalau betul bahwa Dr. Terawan tidak menaati SOP yang ada dalam kaidah-kaidah ilmiah tentang konsep dia yang kemudian diberitahu oleh IDI bahwa itu tidak boleh diterapkan dulu karena masih belum mendapat pembuktian ilmiah dan seterusnya. Meskipun dalam disertasi beliau itu sudah dibuktikan, kalau disertasi berarti sudah ada pembuktian, tapi kalau melihat kasus-kasus yang lain, yang tadi saya katakan di UIN Jogja itu, bahwa lulus jadi doktor, tapi membenarkan penghubungan laki-laki perempuan bukan suami istri itu dihalalkan, dan itu saja jadi masalah, berarti bisa saja bahwa disertasi Dr. Terawan ini lulus tapi bermasalah, sehingga kemudian dari IDI itu melakukan pengkajian dan penelitian lagi bahwa belum ditemukan data yang valid tentang apa yang dimaksudkan oleh Dr. Terawan dengan psikoterapi dalam menghadapi orang yang sakit jiwa dan seterusnya. Nah, kalau seperti itu maka saya mengharapkan bahwa dan karena Dr. Terawan itu dia seorang Nasrani, lantas kemudian dibela oleh sekian banyak tokoh-tokoh PDP, anggota DPR yang dari kelompok katakanlah PDP juga dan seterusnya. Sementara tokoh-tokoh Islam yang lain, ulama yang lain tidak dibela ketika dikriminalisasi oleh penguasa, oleh penegak hukum. Nah, ini yang saya katakan tidak berlaku adil. Padahal adil itu dekat dengan takwa. Takwa itu dekat dengan adil, adil dekat dengan takwa. Jadi saya pikir bahwa DPR harus mengundang lagi IDI, DPR mengundang lagi Dr. Terawan untuk kemudian dibahas secara terbuka di masyarakat sehingga kemudian bisa ditahu bahwa apakah tindakan IDI benar atau tidak, atau Dr. Terawan benar atau tidak. Saya kira itu catatan saya tentang soal Dr. Terawan agar supaya kemudian masyarakat tidak terpicu untuk kemudian polemik yang tidak pada tempatnya. Begitu, Saudara Riza. Baik, terima kasih Bang Dullah dan terima kasih juga atas penjelasannya. Tadi beberapa hal kita bahas ya. 3 hal mengenai kereta cepat Bandung-Jakarta yang akan diresmikan oleh Pak Jokowi dan Presiden China Xi Jinping ya. Itu disampaikan oleh Luhut, dan tadi yang kedua juga mengenai Panglima TNI yang mengizinkan anak keturunan PKI untuk bergabung dengan TNI. Dan yang ketiga, barusan kita mendengarkan penjelasan mengenai Terawan ya, pemecatan Dr. Terawan. Terima kasih Bang Dullah atas waktunya. Sampai ketemu pekan depan insya Allah di waktu yang sama. Sehat-sehat selalu dengan keluarga juga Bang Dullah. Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.